Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asnaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa bi ulamihi wa bi ulamihi wa fi daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraidi wal Wasaya. Ai hada kitabun fi bayanil faraidi wal wasaya. Adapun ini kitab di dalam menjelaskan tentang faraid. Faraid itu jamak dari fardun. Fardun furudun jamak taksirnya. Kalau faraid itu jamak muntahal jumuk namanya, ya, sirat muntahal jumuk faraid. Mananya faraid itu ya bagian yang sudah ditentukan, ya. Ini bicara tentang warisan. Wal wasaya dan wasiat-wasiat, ya, wasaya jamak dari wasiat juga. Wasaya kata Nabi itu, ya, ilmu yang pertama diangkat oleh Allah itu ilmu faraid, ya. Ya, artinya ya, banyak orang yang ya, ketika ada seseorang yang meninggal itu, ya, pembagian warisan tidak menggunakan ilmu faraid. Wal warisuna minar rijali asyaratun. Wal warisuna, adapun ahli waris minar rijali, ya, dari laki-laki asyaratun itu ada 10. Ya, dari ahli waris yang laki-laki ada 10. Al-ibnu diantaranya anak laki-laki, ya. Ada seorang meninggal, ya, laki-laki ataupun perempuan yang meninggal, dia punya anak laki-laki, ya, maka anak laki-laki itu termasuk ahli waris, ya. Wabdul ibni, dan anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit, ya, berarti apa namanya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Si mayit punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak laki-laki. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki namanya ibnul ibni, ya, cucu. Cuman nanti ya, ketika ada anak laki-laki, ada cucu, ya, maka cucu ini mahjub, ya, artinya mahjub dia nggak dapat bagian kalau ada anak laki-laki. Wa in safala, sekalipun ya ke bawah, ya, berarti anaknya cucu, ya. Anak kagak ada, ya, cucu kagak ada, anaknya cucu, berarti cicit, ya, itu bisa jadi ahli waris juga. Lalu wal abu dan ayah, ya, seseorang meninggal ayahnya masih hidup, ya, termasuk ahli waris juga. Wal jaddu dan kakek, ya, ayahnya ayah, namanya al jaddu. Wa in ala, dan sekalipun seatas apa al jaddu, yang penting kakeknya kakek, ya. Terus ya, jadi ayah, ya, kakek, ya, ayahnya ayah namanya kakek.
ya, terus kakeknya itu punya ayah lagi, ya, punya ayah dari kakek punya ayah lagi, terus ya, itu bisa jadi ahli waris. Ya, cuman kalau umpama ya si ayahnya ini nggak ada kakek jadi waris, ayah kakek nggak ada, ya ayahnya kakek ada, jadi ahli waris. Ya, itu ke atas. Lalu wal akhir, dan saudara laki-laki, saudara meninggal punya saudara laki-laki, ya, saudara kandung laki-laki, nah itu pun termasuk ahli waris dia. Ya, kalau mama dia nggak punya anak nih, ya, tapi ada saudara laki-lakinya, maka dia dapat warisan. Kalau nggak punya anak, tapi kalau punya anak jadi masjid tuh, luar dapat. Ya, cucu nggak dapat, kakek nggak dapat, saudara laki-laki nggak dapat. Kalau dia punya anak. Ya. Lalu wabdul akhi, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ya, si mayit punya saudara laki-laki, dia punya anak. Ya, punya anak. Ya. Berarti apa tuh? Cucu mindon namanya. Ya, nyamping. Ya, itu pun bisa menjadi ahli waris. Wa intarakha, ya, ai ba'uda, ya, artinya sekalipun jauh. Ya, artinya jauh, ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki, ya, atau ya, anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti cucu. Ya, kita punya saudara laki, kita punya cucu, ya, itu bisa jadi ahli waris juga tuh. Ya, kalau yang di atasnya enggak ada. Al-awwalu, adapun yang pertama itu ba'uda, adapun lafaz ba'uda. Tarakha ai ba'uda, artinya jauh. Tarakha maknanya jauh. Ya, kabni ibnu akhi, seperti ya, anak laki-laki dari anak laki-laki, ya, dari saudara laki-laki, ya, artinya cucu saudara. Ya, kita punya seseorang meninggal, dia punya saudara laki-laki dan dia punya cucu. Nah, itu maknanya ya wa in tarakha. Lalu wal ammu dan paman, ya, wal ammu dan paman, ya, paman bisa jadi ahli waris juga tuh. Ya, kalau paman ada orang meninggal, ya, dia nggak ada anak laki-laki, ya, cuman ada anak perempuan doang, itu paman dapat tuh. Ya, paman dapat, ya, karena bagian yang perempuan tuh nggak ambil, ya, dia ada bagiannya. Ya, kalau anak laki-laki kan dia asobah. Ya, setelah dibagi-bagi, misalnya ada orang meninggal, ya, dia ada istrinya misalnya, atau istrinya meninggal ada suaminya, tapi dia punya anak laki-laki tuh. Ya, punya anak laki-laki, ya, anak perempuan juga ada, ya, antara istrinya atau suaminya dapat bagian, Muhammad dia punya orang tua, ibunya masih dapat bagian, ya, nanti dia punya anak perempuan dapat bagian, sisanya buat anak laki-laki, gitu. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada, anak perempuan doang, nah itu kalau dia meninggal, ya, nah itu saudaranya itu dapat tuh, saudaranya dapat. Ya, berarti kan paman dari siapa namanya, paman dari, ya, anaknya. Wabdul ammi, dan anak laki-lakinya paman. Ya. Ya, jadi kalau paman itu saudaranya orang tua kita, ya, itu paman tuh, dia bisa dapat tuh. Ya, ya kalau mama ya ini nggak ada, gitu ya. Pamannya nggak ada, cuman anaknya paman ada, jadi ahli waris juga. Wa in taba'ada, dan sekalipun jauh. Ya, wa in taba'ada, dan sekalipun jauh. Ya, ya, paman dari orang tua kita, ya, atau ya, saudara dari kakek kita, ya, maksudnya jauh begitu, ya, atau ya, tadi anaknya paman, ya, tapi cucunya paman, ya, jauh. Lalu wazauju dan suami, ya, wazauju dan suami, ya, ini bagian laki-laki kan,
Ya, kemudian wal maulal mu'tiku, dan budak yang memerdekakan, wal maulal mu'tiku, dan tuan yang memerdekakan budak. Ya, jadi kalau misalnya ada orang punya budak, ya, kemudian budaknya dimerdekakan. Ya, nah, ketika budaknya meninggal, ya, tuannya masih ada nih, budaknya meninggal, ya, maka tuannya bisa jadi ahli waris. Ya, dengan catatan, ya, itu budaknya dia nggak punya ahli waris. Ya, dia punya harta banyak tapi nggak punya ahli waris, nggak punya anak misalnya gitu ya. Maka jatuh ke tuannya yang memerdekakan dia. Ya. Lalu wal warisatu, adapun ahli waris ya perempuan, mina nisai, daripada perempuan, sabaun itu ada 7. Ya. Ahli waris laki-laki ada 10 tadi itu. Sekarang ahli waris perempuan ada 7. Al bintu diantaranya anak perempuan. Ismail meninggal, ya, punya anak perempuan, ya, itu termasuk ahli waris. Wa bintul ibni, dan anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu. Ya, ya, cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Ya, tapi kalau umpama dia punya cucu perempuan, ya, dari anak perempuan gak dapat dia. Ya, cucu itu gak dapat tuh. Ya, yang dapat itu jadi ahli waris kalau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, kalau dari perempuan gak dapat. Wal ummu, dan ibu. Ya, wal ummu dan ibu. Ya, ibu ya dapat warisan. Kalau seorang meninggal, ibunya masih ada, dapat warisan. Ya, kayak tadi juga seorang meninggal, ada bapak, bapaknya dapat warisan. Wal jaddatu, dan nenek. Ya, jaddatu dan nenek. Ya, ibunya nggak ada, ya, tapi neneknya ada, neneknya dapat warisan. Wal ukhtu, dan saudara perempuan. Ada orang meninggal punya saudara perempuan, ya, saudara perempuan bisa jadi ahli waris, ya, dengan catatan dia nggak punya anak, ya, nggak punya anak laki-laki. Ya. Wa zaujatu, dan istri. Seorang meninggal, ya, ya, laki-laki dia punya, ya, punya istri, ya, maka istri termasuk ahli waris. Ya, tergantung bagiannya. Ya, kalau nggak punya anak, ya, tapi 1/4. Ya, tapi kalau punya anak, ya, dapat 1/8. Ya, ada bagian-bagian. Lalu wal maulatul mu'tiqatu, ya, dan wanita yang memerdekakan budak. Ya, sama dengan yang di atas tadi itu, laki-laki yang memerdekakan budak. Kalau dia memerdekakan budak yang meninggal, dia bisa jadi ahli waris dengan catatan budaknya tidak punya ahli waris. Ya. Lalu waman, adapun ahli waris itu layas putu, ya, tidak dapat gugur siapa man bihalin, dengan satu keadaan itu khamsatun, ada 5. Ya, ada 5 nih ahli waris yang nggak bisa gugur. Ya, dia pasti dapat terus. Ya. Azaujani, diantaranya suami istri. Kalau suaminya meninggal, ada istrinya dapat. Istrinya meninggal, masih ada suaminya dapat. Itu nggak bisa digugur dan yang lain. Dia pasti dapat. Lalu wal abawani, dan ibu bapak. Ada orang meninggal punya ibu atau punya bapak, ibu bapak itu dapat dia. Ya, nggak bisa digugurin sama yang lain. Lalu wawaladu sulbi, ya, dan anak kandung. Artinya anak kandung, anak yang langsung dari dia. Ya, anak kandung, ya, itu ya udah pasti ya dapat warisannya. Ya, jadi nggak bisa digugurkan dengan satu keadaan. Asani, adapun yang kedua, ayil waladul mubashir. Ya, jadi anak yang langsung. Maksud waladus sulbi itu anak yang langsung. Wahua, adapun al waladul mubashiru al ibnu wal bintu, anak laki-laki dan anak perempuan, ya, nah, dia jadi ahli waris, nggak bisa digugurkan. Ya, seseorang meninggal, dia punya anak laki-laki atau perempuan, pasti dapat warisannya. Ya, kecuali memang
ada satu keadaan dia bisa gugur dengan dapat warisan. Ya, ini dia. Waman adapun ya, ahli waris itu layarisu, tidak mendapatkan warisan siapa man bihalin dengan satu keadaan. Sab'atun itu ada 7. Ada 7 ahli waris. Ya, sebab satu keadaan dia nggak dapat warisan. Ya. Al-abdul di antaranya budak. Jadi al-abdul ini budak murni dia. Ya, jadi budak itu nggak dapat warisan. Ya, tuannya meninggal dengan dapat warisan. Ya, karena budak nggak bisa memiliki. Ya, budak nggak bisa memiliki. Lalu wal mudabbar dan budak mudabbar. Ya, ada namanya budak mudabbar. Nah, ini asal isu adapun yang ketiga, huwa adapun al mudabbar al muallaqu, ya, itu budak yang digantungkan itkuhu apa kemerdekaannya budak mudabbar ala mauti sayyidihi, ya, atas kematian ya tuannya budak mudabbar. Jadi budak mudabbar itu adalah budak ya yang tuan yang pernah mengatakan kepadanya, ya, dia bilang nanti kalau saya meninggal dunia kamu bebas. Nah, ini jadi budak mudabbar. Ya, ketika tuan yang meninggal ya maka dia otomatis bebas merdeka. Jadi namanya budak mudabbar. Ya, jadi kalau budak mudabbar itu nggak dapat warisannya. Ya, tuannya meninggal nggak dapat warisan. Budak mudabbar. Lalu wa umul waladi dan umul walad. Ya, wa umul waladi dan umul walad. Ya. Apa yang dimaksud dengan umul walad? Ya, ini Arabiu adapun yang keempat itu hiya adapun umul walad al-ammatu, yaitu budak perempuan allati wati'aha, ya, yang menggauli ya, akan si amah budak perempuan sayyiduha, oleh tuannya si amah, ya. Lalu wahamalat, ya, kemudian hamil siapa ya amah minhu daripada si tuannya biwaladin dengan seorang anak. Ya, jadi ada budak perempuan ya, itu digauli oleh tuannya, ya, boleh ya, ya, karena budaknya ya, lalu dia hamil kemudian punya anak ya, itu namanya umul walad ya. Itu nanti kalau tuannya meninggal dunia ya, tuannya mati ya, maka dia langsung bebas ya, umul walad ya, tinggal dijanjiin ya. Tapi karena tuannya dia menggauli sampai dia hamil sampai punya anak ya, namanya umul walad, dia bebas kalau tuannya meninggal dunia. Nah, umul walad pun nggak dapat warisan dia, nggak dapat warisan ya, walaupun apa namanya tuannya itu yang ngasih anak gitu ya, kayak suami kan nggak dapat warisan umul walad. Lalu wal mukatabu dan budak mukatab. Jadi budak macam-macam namanya. Ada budak mukatab. Ya, apa budak mukatab itu? Huwa adapun al mukatab alladhi, yaitu orang ta'aqada ya, yang berakad siapa alladhi ya, siapa budak ma'a sayyidihi ya, beserta sayyidnya mukatab. Jadi ada akad tuh antara budak dengan siapa? Dengan sayyidnya, dengan tuannya. Ala ayyutiyah ya, untuk mendatangkan siapa mukatab hu akan si sayyid mikdarun minal mali, mikdarun sejumlah minal mali daripada harta ya. Ada kesepakatan tuh, ada MOU ya, antara sayyid dengan budaknya ya. Kalau kata budaknya, kalau kata sayapnya, kalau kamu bisa memberikan sekian uang kepada saya ya, kepada saya, maka kamu bebas ya. Namanya budak apa? Namanya budak mukatab ya. Itu kan termasuk asnaf ya di dalam zakat ya, budak mukatab ya.
Faiza addahu apabila menunaikan siapa si budak mukatab akan si said asbaha maka jadi siapa mukatab turun itu merdeka. Ya, mama dia minta 100 juta. Ya, kalau bisa kamu kasih saya 100 juta, kamu bebas. Ya, dan budak mukatab ya itu boleh dia cari uang tuh. Ya, bahkan dia boleh menerima zakat. Ya, temu tuh 100 juta diberikan kepada si saidnya merdeka. Namanya budak mukatab. Wala yarisu haza ya, dan tidak mendapatkan warisan haza ini budak mukatab waman qablahu dan orang yang sebelumnya. Ya, dia dapat warisan tuh. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya mereka itulah yang menikuna ya, tidak dapat memiliki siapa mereka aslan sama sekali. Dia nggak bisa memiliki. Ya. Lalu wal qatilu dan orang yang membunuh. Ada misalnya ya, anak bunuh orang tuanya mati, dia nggak dapat warisan ya, karena dia membunuh ya, atau sebaliknya ya, dia nggak dapat warisan ya, jadi orang yang membunuh nggak dapat warisan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sadisu adapun yang keenam itu liqaulihi karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatilu la yarisu. Kata Nabi al-qatilu adapun orang yang membunuh itu la yarisu tidak mendapatkan warisan siapa al-qatil. Ya, dia dapat warisan. Rawahu Tirmidzi telah berdasarkan akan hadis oleh Imam Tirmidzi. Lalu wal murtadu dan orang yang murtad. Ada orang tua meninggal ya, tapi anaknya murtad ya, dia nggak dapat warisan dari orang tuanya. Lalu wa ahlul millataini ya, wa ahlul millataini dan ahlul millataini ya, keluarga yang memiliki dua agama ya, jadi nggak saling bisa mewariskan. Misalnya bapaknya ya, muslim ya, ya, tapi anaknya non muslim ya, nggak bisa saling mewariskan ya. Anaknya meninggal bapaknya nggak dapat warisan, bapaknya meninggal anaknya juga nggak dapat warisan. Maksud dengan wa ahlul millataini ya, as-sabi'u adapun yang ketujuh ay muslimun wa kafir, artinya muslim dan kafir. Itu muslim dan ahlul millataini ya, jadi muslim dan kafir tidak bisa ya, menjadi ahli waris ya, nggak bisa ya, jadi masing-masing. 5 rawahul Bukhari ya, karena hadis yang telah beratkan akan hadis oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim Usama dari Usama ibni Zaidin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda oleh Nabi, kata Nabi la yarisul muslimul kafir ya, tidak mendapatkan warisan ya oleh orang muslim al kafir dengan orang kafir, walal kafiru al muslimah dan tidak mendapatkan warisan orang kafir ya dengan seorang muslim. Wal murtadu adapun orang yang murtad itu kafir ya, orang murtad kafir ya. Ada anak yang murtad ya, itu kafir ya, dia bisa saling memberikan warisannya sama keluarganya yang muslim, nggak bisa. Lalu wa aqrabul asobati adapun paling dekatnya asobah al awalu adapun yang pertama jamu asobatin itu jamannya asobah. Wa huwa adapun asobah alladhi itu orang yarisu yang mendapatkan warisan siapa alladhi ma dengan sesuatu fadulah yang lebih apama minal mali daripada harta ya, jadi kalau asobah itu sisa ya, tapi biasanya sisa itu yang banyak biasanya ya, namanya sisa asobah itu paling banyak ya.
pada ayat khuza setelah mengambil ashabul furudi, ya, ashabul furudi, ya, orang-orang yang mempunyai bagian-bagian al-muqaddarati yang ditentukan, ya, sihabuha bagian-bagiannya ashab, ya, jadi kalau asobah dia mendapatkan warisan sisa itu setelah yang lainnya itu sudah dibagi-bagi, ya, ada bagian-bagiannya, ya, misalnya ibunya dapat berapa, ya, terus dia punya anak saudara perempuan dapat berapa, nah sisanya buat dia, namanya asobah, ya, namanya asobah. Ya, kalau yang tadi, ya, budak yang tuan yang memerdekakan budak itu dia asobah, ya, cuman asobah tingkat 2, ya, asobah tingkat 2, ya, artinya kalau masih ada ahli warisnya tidak dapat, ya, asobah cuma tingkat 2. Kalau ada asobah yang tingkat 1 dia nggak dapat. Ya, budak ternyata yang dibebaskan punya anak laki-laki misalnya, dia dapat. Rawal Bukhari wa Muslim, telah beriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, qala telah bersabda siapa Rasulullah alaihi salatu wasallam, al-hiqul faraidha, ya, berikanlah oleh kalian semua al-faraidha akan bagian-bagian bi ahliha, ya, dengan ahlinya faraid, ya, fama bagia, ya, adapun sesuatu bagia yang sisa apa ma bahwa maka ada ma, ya, di aula rajulin zakarin, ya, itu untuk, ya, laki-laki, jadi maksudnya dari asobah, laki-laki, zakarin yang laki-laki. Al-fara itu adapun faraid, mananya faraid asyihabul muqaddaratu, itu bagian yang ditentukan, ya, bi ahliha, adapun maknanya bi ahliha bi ashabiha, ya, ya, jadi orang-orang yang mempunyai bagian. Siapa asobah al-ibnu yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki itu yang pertama, ya, asobah itu anak laki-laki, ya, jadi kalau ada orang meninggal punya anak laki-laki, ya, bisa dipastikan anak laki-laki itu menjadi asobah, ya, jadi dapatnya sisa, ya, biasanya sisanya lebih banyak, ya, tapi bisa juga lebih sedikit gitu, ya. Lalu kemudian summa benuhu, ya, misalnya lebih sedikit, ya, anak laki-lakinya 6, ya, anak perempuannya 1, ya, ya, anak perempuannya 1 gitu, ya, katanya sekian, ada ibunya, ada bapaknya, ada istrinya, misalnya gitu, ya, ada berbagi sesuatu, ya, nah sisanya dia, iya, tidak, ya, itu kan yang berantem dibagi-bagi habis juga, ya, dikit-dikit juga, ya, jadi, ya, asobah, ya, bisa banyak, ya, bisa dikit, gitu. Semua penuh kemudian, ya, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, itu bisa jadi asobah tuh. Semal abu kemudian ayah, gak ada anak laki-laki, ayah bisa jadi dapat asobah. Semal abu kemudian ayahnya ayah, berarti kakek. Ya, semal aku kemudian saudara laki-laki, ya, lil abi wal ummi, yang seibu dan seayah, yang seayah dan seibu, ya, saudara laki-laki seayah seibu. Suman akhu lil abi kemudian saudara laki-laki seayah, ya, seorang meninggal punya saudara laki-laki seayah, ya. Kalau seibu enggak, ya, kalau seibu enggak. Suma ibnu akhiril abdi kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah wal ummi dan seibu, berarti ponakan, ya, anak laki-laki dan saudara laki-laki, tentu saudara laki-laki dia punya anak dari ponakan, itu bisa dapat asobah juga,
Tapi yang saya itu ya sumamdul akhir lil abi, kemudian anak laki-laki dan saudara laki-laki yang ayah. Kalau yang saya muda. Sumal ammu, kemudian paman ala hadat tartibi, di atas urutan ini. Sumbang menuhu, kemudian anak laki-laki dari paman. Ya, berarti seorang meninggal, ya, ya berarti ya, anaknya paman, berarti untuk sepupu, ya sepupu bisa dapat asobah juga. Lalu fa'in udiman, apabila ditiadakan al asobah itu apa asobah? Asobah nggak ada tuh semua. Ya, fal maula, ya fal maula al-mu'tiku, ya, maka adapun asobah itu ya adalah tuan yang memerdekakan budak. Nah, ini saya dibilang di asobah tingkat berapa? Tingkat 2. Ya, kalau yang tadi di atas itu asobah tingkat 1. Ya, tapi kalau nggak ada ahli waris nih, ada budak, ya, bekas budak yang meninggal, dia nggak ada ahli warisnya, ya, maka yang dapat warisannya apa? Tuan yang pernah memerdekakan tuh, ya, itu dapat asobah dia, cuman asobah tingkat 2. Ya, tapi kalau mama ada asobah yang tingkat 1, dia maju, nggak dapat dia. Ya, paham ya? Fasilat wallahu a'lam bishawab.